Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lisan Islamiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang yang pernah mendengar nama-nama Bal'am bin Baura, ataupun ada juga yang tidak pernah mendengar nama tersebut. Tapi pada kesempatan kali ini, biar kita semuanya tidak penasaran, mari kita simak tentang penjelasan siapakah Bal'am bin Baura itu. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita simak biar tidak penasaran. Ada seorang ahli hikmah dari kalangan Bani Israel bernama Bal'am bin Baura. Ia hidup pada akhir masa kerasulan Nabi Musa alaihissalam. Firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 175 oleh beberapa mufassir dinilai merupakan penggambaran dari profilnya. Bal'am bin Baura adalah satu di antara sedikit orang yang mengetahui Al-Ismu Al-A'zam, yaitu nama Allah yang agung. Ia adalah hamba terkasih ataupun orang pilihan. Akan tetapi, suatu ketika ia menyelisihi jalan kebenaran. Dikisahkan bahwa atas perintah sang raja, Bal'am berdoa kepada Allah agar Nabi Musa dan pengikutnya tidak dapat memasuki kota Balqa, yaitu di Kan'an. Mulanya ia sadar bahwa tindakannya akan mengundang murka Allah, tetapi lambat laun imannya goyah. Bisikan setan menggoroti imannya. Kedatangan Nabi Musa alaihissalam bersama pengikutnya ke Balqa adalah dalam rangka menempati kota tersebut. Sang raja yang khawatir singgasananya diduduki lalu diminta Bal'am berdoa untuk keburukan Nabi Musa alaihissalam. "Celakalah kamu wahai Musa," kata Bal'am bin Baura. Ia tahu bahwa Nabi Musa bin Imran adalah utusan Tuhan, bersamanya para malaikat dan orang-orang beriman. Setidaknya dalam hal keimanan, keduanya berada di pihak yang sama. Intinya, Bal'am menyelisihi perintah raja. Mendengar jawaban itu, raja pun murka. Ia segera menyiapkan tiang salib untuk menghukum sang ahli hikmah. Mengetahui niat sang raja, mental Bal'am menjadi ciut. Imannya mendadak rapuh. Ia segera menyiapkan keledainya untuk dikendarai mendaki bukit, tempat di mana ia dapat melihat perkemahan Bani Israel. Sayangnya, keledai yang ia tunggangi menolak patuh. Bal'am yang hilang kesabaran lalu memukulnya. Atas izin Allah, keledai itu pun dapat berbicara dan mengutuk perbuatan tuannya. Katanya, sebagaimana dikisahkan Muqatil bin Sulaiman, di depannya ada malaikat yang memalingkan wajahnya dari jalan yang sedang dituju Bal'am. Kondisi ini menegaskan bahwa tindakan Bal'am sejatinya tidak mendapat restu dari Allah. Meski begitu, ia tetap memilih tunduk pada perintah raja dan melepas jubah kebijaksanaannya. Masyhur disebutkan bahwa Allah akan mengukir setitik noda di hati seorang hamba yang berbuat dosa, ataupun nukitat fi qalbihi nuktatun. Noda tersebut akan bersih jika hamba tersebut memohon ampun dan bertobat. Sebaliknya, jika hamba tersebut menolak bertobat dan memilih terus berbuat dosa, Allah akan menambah titik itu hingga menutupi hatinya. Singkat cerita, Bal'am lantas berdoa. Di sela-sela doanya itu ia sematkan Al-Ismu Al-A'zam. Doanya pun segera mendapat jawaban. Bani Israel gagal menempati kota Balqa. Kegagalan itu membuat Nabi Musa penasaran. Sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, sang Nabi mengajukan tanya kepada Tuhannya tentang apa sebab dibalik kegagalan tersebut. Pahamlah Nabi Musa bahwa semua kejadian yang menimpa ia dan kaumnya adalah disebabkan doa Bal'am. Nabi Musa lalu memunajatkan doa agar Bal'am mendapat balasan setimpal atas perbuatannya. Allah menjawab doa Nabi Musa dengan melucuti ilmu dan iman Bal'am.
sehingga ia wafat dalam keadaan sesat dan tergolong ahli neraka. Allah mengibaratkan tindakan Bal'am seperti seekor anjing ataupun kamatsali al-qalbi. Selayaknya seekor anjing, segala tindakannya didasarkan pada keinginan untuk mendapatkan makanan atau kepuasan. Dengan perumpamaan ini, Allah hendak memperingatkan ke siapa saja yang mengikuti jejak Bal'am, yakni mereka yang menanggalkan iman lalu condong kepada hawa nafsu, tak ubahnya seperti anjing. Kisah Bal'am bin Ba'urah dan Nabi Musa tersebut di atas adalah implikasi negatif yang timbul ketika seorang ulama terlalu dekat dengan kekuasaan. Bal'am dalam konteks ini terjebak di dalam gemerlap panggung kekuasaan dan melupakan posisinya sebagai seorang ahli hikmah dan atau aktor intelektual yang mesti memperjuangkan kebenaran ahli-ahli dan kepentingan penguasa. Jauh sesudah itu, pengalaman umat Islam menunjukkan bahwa aliansi ulama dan kekuasaan menjadi akar pokok kemunduran Islam yang terjadi sejak abad ke-11. Kedekatan untuk tidak menyebut ketundukan pada kekuasaan membuat banyak ulama menjadi tidak independen, tidak berani bersuara kritis, dan tidak mampu melahirkan ide-ide kreatif. Aliansi ini, kata Ahmed Tungkukuru, mula-mula menyebabkan umat Islam mengalami stagnansi intelektual, lalu mewujud menjadi otoritarisme dan berujung pada kemunduran peradaban Islam. Harus diakui bahwa ada perbedaan menyangkut detail tentang tindakan Bal'am bin Ba'urah dengan tesis Kuru. Meskipun begitu, ada benang merah yang menghubungkan keduanya. Yang pertama, kedekatan ulama intelektual kekuasaan berpotensi membuat mereka terlena. Yang kedua, pilihan untuk menjauh dari kekuasaan berpotensi membuat ulama ataupun intelektual mengalami persekusi. Di tengah situasi tersebut dibutuhkan jalan alternatif yang menghindarkan ulama, yaitu intelektual menjadi anjing kekuasaan dan pada saat yang sama membuat suara mereka punya daya tawar di lingkaran kekuasaan. Pemisahan ulama kekuasaan dalam konteks ini juga bukan pilihan yang tepat. Rekomendasi dari Kuru adalah Muslim memerlukan kaum intelektual yang kreatif dan berjuasi independen yang dapat mengimbangi kekuasaan otoritas ulama dan negara. Barangkali hanya dengan jalan inilah ulama ataupun intelektual dapat mengemakan suara kebenaran dan keadilan tanpa harus khawatir dipersekusi. Jadi hanya inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.